Salam sukses dari LPKN Training Center. Kita berjumpa kembali pada saat ini di materi pelatihan mengelola pelayanan kepada pelanggan. Pelayanan yang berkualitas dan menerapkan pelayanan yang berkualitas kepada para pelanggan. Kalau di materi sebelumnya kita hanya berbicara perihal bagaimana memberikan pelayanan kepada pelanggan, saat ini kita akan mengulik lagi bagaimana lebih dalam untuk memberikan layanan yang prima kepada para pelanggan. Apa sih layanan prima? Banyak orang memberikan batasan tentang servis, tetapi kita akan mencoba membuat suatu batasan yang akan kita pakai sebagai parameter dalam uraian kata layanan yang prima. Layanan yang prima adalah hubungan yang akrab antara pelanggan dengan para karyawan atau SDM yang berada di perusahaan di mana para pelanggan itu membeli suatu barang atau mempergunakan suatu jasa. Pelanggan akan mendapatkan perasaan bahwa mereka adalah seseorang dan merasa diperlakukan sebagai pribadi-pribadi dan bukannya hanya merupakan suatu hitungan saja atau semua hanya soal materi. Karyawan yang melaksanakan hal tersebut harus memiliki kualitas yang tinggi dalam hal pelayanan. Dengan mengerti makna dari parameter ini, maka akan dengan mudah bagi kita untuk menyesuaikan sebagai wakil dari perusahaan yang bertemu langsung dengan para pelanggan dalam kurun waktu tertentu untuk dapat lebih mengartikan kata pelayanan itu menjadi suatu hal yang mengandung nilai lebih, yaitu bahwa pelayanan yang berkualitas tinggi berarti sesuatu yang lebih dari biasanya dan sesuatu yang lebih dari ekspektasi para pelanggan atau harapan dari para pelanggan. Kepuasan dari para pelanggan seperti yang disebutkan menjadi sangat penting di era sekarang ini, di mana perusahaan tidak hanya menjual barang atau jasa, tetapi perusahaan menjadikan SDM sebagai alat untuk bersaing, sehingga pelayanan kepada pelanggan sangat dibutuhkan. Dan tentunya bukan pelayanan yang biasa, tetapi pelayanan yang berkualitas sehingga dapat membuat pelanggan menjadi puas dan bahagia. Berikut ini beberapa hal yang dapat membuat pelanggan puas dan sangat menikmati pelayanan yang diberikan oleh para sumber daya manusia. Yang pertama adalah kita harus tahu apa yang menjadi kebutuhannya, kemauannya, dan keinginan dari pelanggan. Berikutnya, kita harus mau berusaha mengerti kebiasaan-kebiasaan dari para pelanggan. Kemudian, kita harus memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dipakai untuk membuat pelanggan puas atau kita dapat mencapai pelayanan yang prima dan berkualitas. Dan yang paling penting, yang terakhir adalah kita harus mengerjakan pekerjaan kita dengan senang. Kita harus mencintai pekerjaan kita sehingga seorang SDM mampu memberikan pelayanan yang berkualitas untuk para pengguna jasa atau pembeli barang. Ya, kita berlanjut. Ketika SDM mengetahui bagaimana membuat rasa puas di hati pelanggan, maka kita memiliki beberapa dimensi juga untuk mengarah ke sana. Kita memiliki dimensi layanan prima atau dimensi layanan berkualitas. Kita memiliki ada 5 dimensi di sana. Yang pertama yaitu konsep atensi atau attention atau konsep perhatian, di mana seorang SDM harus memberikan perhatian kepada pelanggannya, dan perhatian itu betul-betul harus dari hati ke hati. SDM harus mengetahui apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kebutuhan, dan biasa dengan apa yang dibutuhkan oleh para pelanggan.
Dan jangan lupa di konsep perhatian ada hal yang perlu dilakukan, yaitu pemberian salam ketika bertemu. Kadang-kadang hal ini terlewat begitu saja. Kecil namun sangat penting. Berilah salam pembuka yang manis. Berilah salam pembuka yang meninggalkan kesan yang baik kepada para pelanggan. Dan itu akan memberikan perhatian yang lebih kepada para pelanggan. Dimensi layanan prima yang kedua adalah sikap dan kebiasaan yang baik. Kita sebut attitude and good behavior. SDM harus memiliki sikap yang baik, harus memiliki kebiasaan yang baik. Perlu diketahui bahwa sikap yang baik dapat dipelajari dan kemudian dibiasakan ketika SDM sedang bekerja, sehingga menghasilkan yang terbaik juga untuk para pelanggan. Dimensi layanan prima yang ketiga adalah self-appearance. Peserta pelatihan harus tahu bahwa penampilan diri sangat penting untuk melayani pelanggan. Penampilan diri yang baik akan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Harus menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam dimensi layanan prima. Karena tidak mungkin seseorang dapat dekat dengan pelanggan, dapat memperhatikan pelanggan tanpa disertai penampilan diri yang baik. Jadi SDM harus menjaga grooming atau penampilan dirinya, memperbaiki penampilan diri yang sudah baik, bahkan menjadi lebih baik sehingga dapat memberikan layanan yang berkualitas untuk pelanggannya. Dimensi layanan prima yang keempat adalah ilmu dan keterampilan. Tentu product knowledge atau pengetahuan di bidang produk harus dimiliki oleh setiap SDM. Karena pasti akan ada banyak pertanyaan dari para pelanggan. Akan ada beberapa kritik ataupun saran dari para pelanggan. Ketika hal itu terjadi, tentunya SDM harus mampu mengimbangi. Dan SDM harus punya pengetahuan yang baik mengenai produk yang dijual oleh perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah positive action atau aksi yang positif. Sebagai sumber daya manusia yang akan bergerak maju memberikan pelayanan yang berkualitas harus memiliki positive thinking. Negative thinking atau pikiran yang jelek, pikiran yang negatif terhadap pelanggan harus dijauhkan. Apapun itu pelanggan, apapun jenis pelanggan, siapapun pelanggannya, kita tetap berpikiran positif dan kelima dimensi layanan prima ini akan menghasilkan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan. Kita akan bertemu di materi selanjutnya dengan pemahaman konflik. Salam sukses dari LPKN Training Center.